Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ajis Pratama dari kelas 10 2, nomor absen 23 dari sekolah SMK Negeri 69 Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab soal pertanyaan PTS penilaian tengah semester pertama yang diberikan oleh Pak Nurul sebagai guru agama Islam yang mengajar di SMK ini. Dan juga saya pada kesempatan ini akan membacakan hadis karena ini juga bagian tugas yang diberikan oleh Pak Nurul. Oke, langsung saja kita mulai ke bagian pembacaan hadisnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-iman bid'un was-sab'una aw bid'un was-sittuna subhah fa'adluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatat al-azaan ala tarika wal haya usubatun min ala iman muttafaqun alaih. Lanjut ke bagian menjawab pertanyaan. Berikut ini ada beberapa pertanyaan dan juga langsung ke jawabannya. Pertanyaan yang pertama, penjelasan keterangan analisis teks sanad, matan, dan rawi. Oke. Sebelum kita masuk ke jawaban ini, kita harus tahu bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW. Oke. Karena kita sudah mengetahui itu, kita lanjut ke bagian sanadnya. Sanad adalah rangkaian peristiwa yang menyampaikan hadis ini sampai kepada Nabi Muhammad atau Rasulullah. Dalam hadis ini sanadnya sahih dan terpercaya karena periwayat utamanya adalah Abu Hurairah yang dikenal banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut ke bagian keduanya yaitu matan. Matan adalah teks atau isi dari hadis. Dalam matan hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa iman terdiri dari lebih 70 cabang, di mana cabang yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan itu sifat malu juga termasuk cabang dari iman loh. Lanjut ke bagian ketiga yaitu rawi. Rawi adalah orang yang meriwayatkan hadis. Dalam hadis ini rawinya adalah Abu Hurairah itu sendiri. Ya, Abu Hurairah juga udah banyak dikenal sebagai salah satu sahabat yang paling banyak banget meriwayatkan hadis secara langsung dari Nabi Muhammad SAW. Dan hadisnya ini juga banyak diriwayatkan dalam kitab-kitab hadis sahih seperti Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Oke, lanjut ke next pertanyaan berikutnya yaitu nomor 2, penjelasan tentang pengertian syu'abul iman dan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut dulu ke bagian pengertiannya. Pengertian syu'abul iman. Syu'abul iman adalah cabang-cabang keimanan. Hadis ini menyebutkan bahwa iman memiliki banyak banget cabang, di mana setiap perbuatan baik yang dilakukan dengan niat karena Allah merupakan bagian dari iman itu sendiri. Nah, cabang tertinggi adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan juga yang terendah sama seperti tadi yang saya sebutkan dari awal yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan. Oke, lanjut ke bagian contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari syu'abul iman ini. Oke, mengucapkan la ilaha illallah pada saat mengingat Allah ataupun saat istighfar itu bisa saja. Lalu menyingkirkan batu, duri, atau hal-hal yang dapat membahayakan orang lain dari jalan. Ya, itu termasuk menunjukkan kepedulian dan tanggung jawab kita sebagai makhluk sosial. Lanjut, memelihara rasa malu ketika berbuat sesuatu yang melanggar aturan agama atau norma masyarakat.
Lanjut lagi, contohnya berusaha meningkatkan amal kebaikan dalam bentuk apapun sebagai bagian dari iman. Dan ingat juga amalnya ini harus bersifat amal yang baik, bukan amal yang buruk. Jangan pernah namanya kita mencampur amal baik dengan amal buruk ya. Menjaga kebersihan dan berbuat jujur juga termasuk. Oke, dengan memperhatikan dan mengamalkan cabang-cabang iman dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat meningkatkan kualitas iman kita dan mendekatkan diri kepada Allah. Oke, mungkin sekian dari saya untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Pak Nurul. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.